Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'aidan wa sa'adatan lil muslimin. Wa khatama bihi syahru Ramadanal mubarakal ladzi kitaba bihi siyam mulil mu'minin. Wa nuzila fihi al-Qur'anu hudal lil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukbirullahi ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat Idul Fitri di halaman rumah. Kemudian tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Jamaah salat Id rahimakumullah. Sejak kemarin sore, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Meskipun kita lalui dengan penuh suka duka di kala COVID-19 ini, banyak pesan dan kesan yang tentunya melekat di hati kita. Hari Idul Fitri, hari kemenangan yang kita rayakan pagi ini, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan sholat Id tahun ini kita laksanakan di halaman rumah. Hal ini kita mengikuti anjuran pemerintah dan begitu juga anjuran Persyarikatan Muhammadiyah yang membolehkan sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing dengan tata cara sholat Idul Fitri seperti halnya dilakukan di lapangan maupun di masjid. Puasa Ramadan yang baru saja meninggalkan kita adalah ibarat tangga terus mendahului untuk mengantarkan rohani kita ke tempat yang lebih tinggi, yaitu fitrah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Fitrah atau kesucian dan kebersihan jiwa adalah modal utama untuk melangkah, meneruskan perjalanan hidup. Persoalan yang besar ada di hadapan kita. Maka patut disayangkan apabila jiwa kita yang sudah bersih di hari raya ini kita kotori lagi dengan hal-hal yang tidak berguna, apalagi berbuat maksiat dan kejahatan. Allahu Akbar, walillahil hamd. Puasa Ramadan telah mendidik kita untuk bersikap luhur, mengendalikan diri, menahan hawa nafsu, maka akan berdampak melahirkan setiap mental yang perwira. Begitu juga dengan kebiasaan dengan menahan lapar dan dahaga, akan melatih kita untuk memiliki kepekaan dan empati serta timbang rasa kepada orang lain yang serba kekurangan. Jamaah salat Id rahimakumullah. Puasa Ramadan yang kita laksanakan sebulan penuh hendaknya membekas dan berkesan di dalam kehidupan kita. Kita harus melestarikan nilai-nilai ritual dan spiritual Ramadan, karena puasa yang sesungguhnya adalah puasa di luar bulan suci Ramadan, yaitu puasa menghadapi kehidupan. Kita menyadari bahwa Syaitan tidak pernah tinggal diam menyaksikan umat manusia merayakan kemenangan Idul Fitri. Setan selalu berusaha untuk kembali menjerumuskan kita dengan berbagai umpan diantaranya dengan berbagai macam kesenangan, kemeriahan dan sikap berlebih-lebihan. Allahu Akbar, walillahil hamd.
Hari raya tahun ini kita rayakan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa agar penyebaran COVID-19 segera berakhir, sehingga kita berharap masih diberi panjang umur untuk bisa bertemu Ramadan dan hari raya tahun depan dalam keadaan normal tanpa ada virus corona, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dan bisa saling berkunjung ke rumah saudara dan handai tolan. Sesungguhnya Allah tidak menguji hambanya sesuai dengan kesanggupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, Allah tidak akan menguji atau membebani seorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau dipikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia akan diuji sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim dan kafir, ujian ini merupakan azab. Mudah-mudahan COVID-19 merupakan ujian bagi kita dan azab bagi mereka orang-orang yang zalim dan kafir. Allahu Akbar, walillahil hamd. Adapun selama COVID ini, kita melaksanakan semua ibadah di rumah bersama keluarga. Sekarang mari kita gali hikmah di balik semua itu. Mengapa Allah menguji kita dengan wabah virus corona, makhluk kecil yang membuat kita dan seluruh umat manusia berada dalam situasi dan kondisi yang terbatas? Tentu banyak hikmahnya, tapi yang terpenting diantaranya ialah, pertama, agar kita tidak sombong. Mari kita bermuhasabah sejenak. Kita koreksi diri, barangkali selama ini kita sering bersikap angkuh dan sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mengabaikan perintahnya dan melanggar larangannya, bahkan mungkin berdoa pun kita enggan. Barangkali karena kesombongan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala membebani kita ujian dengan menghadapkan kita pada makhluk yang amat kecil, tapi mampu memporak-porandakan seluruh dunia. Tentang kesombongan ini kita diperingatkan dengan sebuah hadis qudsi yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, kesombongan itu adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Siapa yang mencoba menyamai aku pada salah satu dari keduanya, niscaya aku lemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, agar kita menghayati dan menyadari bahwa ajaran Islam itu mudah. Dalam bahasa Arab, ad-dinus yusrun. Misalnya, sholat Jumat boleh diganti dengan sholat zuhur. Sholat tarawih di masjid dapat dilakukan di rumah. Sholat Idul Fitri bisa dilakukan di rumah bersama keluarga dikarenakan COVID-19 dan lain sebagainya. Sebagaimana yang diingatkan Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, tidak seorang pun berusaha untuk memaksakan dirinya secara ekstrim dengan ibadah di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan olehnya. Agamanya itu pada akhirnya akan kembali kepada kemudahan dan moderat. Oleh sebab itu, tetaplah bersikap moderat dalam beragama.
mendekatlah kepada kesempurnaan jika memang tidak sanggup. Berilah kabar gembira dengan moderasi agama. Mintalah tolong dalam menekuni ibadah itu dengan melaksanakannya pada waktu masih bersemangat, yaitu pagi, sore, dan akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, sebelum khutbah ini kita akhiri, marilah kita sejenak kita bermohon dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami menguji-Mu, sesungguhnya kami diuji-Mu, meminta tolong kepadamu dan memohon petunjuk kepadamu. Kami memuji-Mu, kami berlindung dan bertawakal kepadamu. Kami memuji-Mu dengan segala kebaikan. Kami bersyukur atas semua nikmat-Mu. Kami tidak mengingkari-Mu, kami berlepas diri dari siapapun yang durhaka kepadamu. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya untuk-Mu salat dan sujud kami, dan hanya kepadamu kami berusaha dan bergegas. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu dan takut akan siksaan-Mu. Sesungguhnya azab itu memang benar-benar ditimpakan kepada orang-orang kafir. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita menundukkan kepala, berdoa kepada Allah. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir wa anta khairur rahimin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi fir wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma lakal hamdu bil Islam wa lakal hamdu bil iman walakal hamdu bil Quran, walakal hamdu bi syahri Ramadan, walakal hamdu bi ahli wal mal, wal muhafati lakal hamdu bi kulli ni'mata biha alaina. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat berpuasa di bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Segala puji bagimu atas semua nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, di hari raya Idul Fitri ini, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau segera melenyapkan COVID-19 atau virus corona dari muka bumi ini, agar kami bisa melakukan aktivitas dan beribadah di masjid seperti biasanya. Berilah kami kesehatan dan jauhkanlah kami dari segala penyakit maupun virus corona. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.